Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Tindakan menutupi terjadinya kecelakaan kerja itu bukan hal yang bisa diterima tentunya. Dan ketika kita melakukan pekerjaan, artinya kita berinteraksi dengan sumber bahaya itu. Halo Sobat Batata, dimanapun kalian berada, selamat datang di ruang diskusi BSC Consulting. Kali ini kami akan berbincang-bincang ringan dengan bintang tamu kita kali ini. Memperingati bulan ketiga nasional di tahun 2026, kami mengundang Pak Wahyudin Lehawa. Beliau adalah CEO di perusahaan kami sekaligus dosen praktisi FKM jurusan K3 di Universitas Indonesia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Selamat datang di berbincang-bincang ringan bersama Gen Z-nya BSC Consulting. Keren ini, siap. Iya Pak, kebetulan di tahun ini kita menyambut bulan ketiga nasional. Kami sebagai Gen Z melihat apa sih K3 di lingkungan pekerjaan, kemudian di lingkungan pertambangan. Karena banyak sekali kejadian-kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Kami melihat itu sebagai salah satu problem yang sampai sekarang belum selesai sih Pak. Menurut Bapak mungkin ada sedikit pengantar mengenai K3 sekaligus pembuka obrolan kita di siang hari ini. Mungkin saya persilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya hari ini. Bincang-bincang ringan terkait dengan K3 dalam rangka menyambut bulan K3 nasional tahun 2026. Saya tentunya sangat senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu yang mungkin sejauh ini sudah saya miliki ya kepada pemirsa semuanya, baik itu Gen Z ataupun seluruh pekerja atau masyarakat secara umum. Nah, kita bicara K3 ini memang menarik dan akan selalu menjadi pembahasan yang sangat penting sekali, terutama bagi dunia pekerja. K3, kalau kita bicara soal K3 ini tidak jauh dari bagaimana kita mengupayakan terciptanya satu kondisi atau tempat kerja yang aman dan sehat. Sehingga kalau kita merujuk pada beberapa definisi soal K3 itu banyak didefinisikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan untuk mengelola sumber bahaya dan mengendalikan risiko di tempat kerja sehingga kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan juga kerusakan infrastruktur. Nah, tentunya ini menjadi penting sekali untuk memberikan jaminan kepada pekerja untuk mendapatkan hak-hak agar selama mereka melakukan pekerjaannya itu mendapatkan jaminan bekerja di tempat aman dan selamat. Tetapi ada juga yang mendefinisikan K3 itu sebagai seni. Jadi seni itu berarti artinya ada sentuhan-sentuhan seninya ketika kita ingin mengelola sumber bahaya dan mengendalikan risiko. Sehingga bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia K3 juga tentunya perlu memiliki soft skill untuk bagaimana melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan munculnya penyakit akibat kerja tadi. Jadi K3 itu adalah kesimpulannya adalah upaya melalui program-program yang dilakukan oleh kita dalam rangka mengelola sumber bahaya dan mengendalikan risiko yang berpotensi muncul untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Iya. Kurang lebih kalau yang saya tangkap sih sangat penting ya lingkungan kerja yang aman, kemudian bagaimana penerapan K3-nya. Tapi Pak, banyak sih berita yang berseliweran itu, banyak kecelakaan kerja yang kemudian berusaha ditutup-tutupi oleh salah satu industri. Itu kira-kira sanksinya kayak seperti apa Pak kalau misalkan ketahuan begitu? Ya, jadi gini, ini untuk menjelaskan soal ini ya tentunya saya jawab dulu secara singkat ya. Tindakan menutupi terjadinya kecelakaan kerja itu bukan hal yang bisa diterima tentunya ya. Tentunya ini merugikan semua pihak, merugikan tenaga kerja, termasuk nantinya akan merugikan si perusahaan itu. Karena
secara regulasi ini sudah diatur bahwa ketika terjadi kecelakaan kerja, maka kewajiban pemilik pekerjaan atau penanggung jawab untuk melaporkan kejadian kecelakaan kerja ini dalam waktu 2 kali 24 jam. Nah, pada praktiknya masih ada yang seperti ini. Memang ini menjadi PR kita semuanya. Tentunya tadi yang saya katakan bahwa K3 itu adalah seni, sehingga untuk juga menghilangkan praktek-praktek seperti ini juga perlu ada program atau upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk memberikan kesadaran kepada pihak perusahaan tersebut untuk memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam hal menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja, termasuk melaporkan terjadinya kecelakaan kerja tersebut ketika kecelakaan tersebut terjadi. Kurang lebih begitu ya bagi pemilik perusahaan di seluruh Indonesia. Ketika terjadi kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan Anda sebaiknya melaporkan, karena itu merupakan, kalau tidak dilaporkan itu merupakan salah satu pelanggaran hukum, ya, Pak ya. Betul. Ya, oke, baik, mungkin kita masuk di segmen berikutnya. Jadi Pak, kita ada buat beberapa segmen dalam podcast kali ini. Kita akan mengangkat garis-garis besar di bulan K3 Nasional di tahun 2026. Mungkin di segmen berikutnya itu saya ingin menanyakan, kita masuk ke realita lapangan. Apa saja resiko kesehatan dan keselamatan kerja yang paling sering terjadi di tempat kerja, Pak, kira-kira? Ya, tentunya tergantung pada sumber bahaya yang ada di sana, gitu ya. Karena pasti berbeda-beda. Ketika kita bicara di dunia pertambangan, maka di sana ada sumber-sumber bahaya yang juga spesifik muncul hanya di dunia pertambangan, ya. Ketika kita bicara di konstruksi juga seperti itu, ada bahaya-bahaya, jenis-jenis bahaya yang mungkin berbeda. Kita bicara di perkantoran juga berbeda, di rumah sakit, di hotel dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apa kecelakaan kerja yang paling banyak terjadi gitu ya, tentunya tergantung pada sumber bahaya ada. Kalau di konstruksi ya banyak kejadian kecelakaan kerja yang jatuh dari ketinggian, kemudian mungkin juga mungkin dari sisi kesehatan dia terjadi fatigue atau kelelahan. Kemudian kalau di rumah sakit juga ada paparan biological hazard. Kemudian di tambang juga ada berbagai macam sumber bahaya yang ini menjadi pemicu terjadinya kecelakaan kerja. Gitu kira-kira. Berarti kurang kehati-hatian itu dia termasuk di kategori mana, Pak? Kalau itu salahnya kita sebagai pekerja atau orang yang mengatur kita untuk tetap selalu menjaga kesehatan, kira-kira, Pak? Ya, ini menarik pertanyaannya. Pertama saya garis bawahi ya bahwa kecelakaan kerja itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu prinsip dalam kita memahami teori terjadinya kecelakaan kerja. Jadi ada proses yang menyertai sebelumnya sampai pada akhirnya terjadilah yang namanya kontak dengan sumber bahaya dan terjadilah kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi permasalahan siapa yang menjadi penyebab utamanya ini juga menjadi bagian dari rangkaian peristiwa tadi. Jadi kita mengenal ada yang namanya teori domino yang menjelaskan tentang model kecelakaan kerja. Nah, di mana di situ dijelaskan bahwa sebelum terjadinya kerugian, kemudian terjadinya kontak antara manusia atau pekerja dengan sumber bahaya tadi, itu terjadi, pemicunya adalah kita sebut sebagai penyebab langsung gitu ya, direct cause gitu. Jadi penyebab langsungnya itu adalah biasanya berhubungan dengan unsafe action, tindakan yang tidak aman, atau unsafe condition, kondisi yang tidak aman. Nah, unsafe action ini berhubungan dengan perilaku manusia gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang salah, ya penyebab langsungnya adalah tindakan yang tidak aman yang dilakukan oleh si pekerja atau kondisi yang tidak aman. Lalu kita tentunya tidak berhenti di situ. Kita harus juga memahami bahwa terjadinya unsafe action atau unsafe condition itu juga pasti ada pemicunya.
Nah, ini kita sebut sebagai penyebab dasar atau penyebab utamanya. Nah, misalnya dia melakukan unsafe action karena dia kurang pengetahuan. Pemahaman dia terhadap proses itu tidak cukup baik sehingga dia melakukan kesalahan. Nah, atau misalnya dari sisi pengetahuan atau mungkin dari sisi kapasitas secara personal gitu ya, entah itu mentalnya, entah itu tadi pengetahuan sudah ya, atau kesehatannya itu tidak memenuhi syarat untuk dia bisa melakukan itu, sehingga itu menjadi pemicu. Nah, yang kita sebut itu sebagai human factor, faktor manusia. Jadi dia melakukan error tadi atau unsafe action itu penyebabnya karena manusia itu ada faktornya yang berhubungan dengan pengetahuan, keahlian, mental, kesehatan, fisik, kondisi fisik dan sebagainya. Ini yang mempengaruhi si pekerja ini, memicu pekerja ini untuk melakukan kesalahan. Nah, ini semua harusnya menjadi ranahnya manajemen dalam mengelola human factor ini agar tidak menjadi atau tidak berbuah menjadi terjadinya human error, kesalahan. Nah, jadi kalau kita tanya, ya ujungnya pasti akan ke bagaimana upaya atau intervensi dari manajemen dalam mengelola human factor ini agar bisa dikendalikan, tidak menyebabkan terjadinya kelalaian atau unsafe action dari si pekerjanya. Yang akhirnya itulah yang menjadi penyebab langsung terjadinya kecelakaan kerja. Oh, berarti yang saya tangkap itu bisa dua faktor ya. Faktor manusianya itu yang ketidaktahuan ketika dia tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian kontrol dari manajemen yang mengatur ketiganya di perusahaan itu ya, kurang lebih ya. Ya. Bukan hanya pengetahuan dia tentang K3, tapi pengetahuan dia tentang proses itu sendiri, pekerjaannya. Iya. Misalnya dia bekerja di ketinggian, dia tidak punya keahlian dalam bekerja di ketinggian, gitu kan? Iya. Atau dia bekerja dengan alat bantu tertentu yang punya resiko tertentu, dia tidak punya pengetahuan bagaimana mengoperasikan alat ini dengan baik dan dengan aman. Itu bisa menjadi pemicu. Atau mungkin dia tidak punya mental yang cukup, harus bekerja di ketinggian sehingga mentalnya terganggu, menjadi pemicu juga dia melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itulah yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan, gitu. Iya. Oke. Kita masuk di segmen berikutnya, Pak. Ya. Jadi ini menarik nih tentang tema bulan K3, membangun ekosistem pengelolaan K3 nasional yang profesional, andal dan kolaboratif. Menurut pandangan Pak Wahyu sendiri kira-kira gimana tuh? Ya, ini tema yang tentunya sangat baik dan menunjukkan progres ya yang baik dalam kita berkomitmen membangun K3. Kita berterima kasih juga kepada pemerintah yang sudah mencanangkan bulan K3 tahun 2026 ini dengan tema yang sangat baik dan sangat progresif serta sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, di mana dalam tema bulan K3 tahun 2026 ini kita ingin membangun ekosistem K3, pembinaan ekosistem K3 yang profesional, andal dan kolaboratif. Ya. Jadi maksudnya apa ini? Kalau saya sebagai praktisi dan pengajar tentunya memahami ini tema ini sebagai sebuah target atau tujuan yang ingin dicapai di tahun 2026 ini dalam hal pengelolaan K3. Bahwa kita menginginkan dalam hal ini pemerintah sebagai regulator menginginkan dan mengajak kita semua untuk membangun K3 ini dengan profesional dan andal. Dua kata ini sebenarnya saling berhubungan, tapi kalau kita pahami secara istilah, profesional itu relevansinya dengan keahlian. Jadi keahlian kemudian dalam rangka menjalankan sebuah proses. Jadi kalau kita bilang membangun K3 dengan profesional, ekosistem K3 yang profesional, artinya saat ini K3 bukan hanya terkait ilmu atau hal-hal yang kita secara umum gitu ya. Dia membutuhkan keahlian juga
sama dengan ketika kita menjadi seorang laboran, kita butuh keahlian tentang bagaimana menggunakan alat-alat laboratorium, bagaimana melakukan titrasi dan sebagainya. Nah, sama ketika kita bicara soal K3, di sana dituntut juga keahlian atau profesionalisme kita dalam membangun K3 di tempat kerja kita. Nah, andal ini berhubungan dengan output, hasil. Jadi, dan konsistensi. Ya, keandalan sesuatu itu dinilai dari sebuah konsistensi. Nah, jadi jangan sampai K3 ini hanya sekedar memenuhi regulasi yang ada, gitu. Sehingga kalau sudah terpenuhi, sudah selesai tugas kita. Nah, ini yang kita khawatirkan, bahwa industri atau siapapun kita, pemilik perusahaan kah atau pekerja, ini hanya mengejar pemenuhan regulasi tanpa memikirkan bagaimana dampak pemenuhan itu terhadap pencegahan kecelakaan kerja. Nah, ini yang kita maksud andal, yang dimaksud oleh andal. Jadi hubungannya dengan konsistensi dan output yang dihasilkan, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya ukuran-ukuran kinerja K3 itu sudah banyak. Misalnya zero accident, lost time injury dan sebagainya. Nah, kita jangan terjebak. Profesional dan keandalan ini saya lihat di sini jangan hanya terjebak dengan pencatatan-pencatatan yang kita mencapai zero accident, kita mencapai lost time injury 5.000 jam, gitu ya. Padahal faktanya kecelakaan kerja masih sering terjadi. Nah, ini yang saya menangkap ini sebuah tujuan yang baik, bahwa sudah waktunya kita harus andal, gitu ya. Sudah profesional dan andal. Jangan terjebak dengan hal-hal yang sifatnya administratif saja, melaporkan bagus tapi aktualnya banyak masalah. Nah, bagaimana ini? Ya, maka K3 itu harus dibangun dengan profesional dan keandalan. Yang ketiga, kolaboratif. Ya, kolaborasi memberikan makna bahwa kita harus bersinergi. Pemerintah sebagai regulator dan pengawas, pengusaha sebagai pemilik atau pemilik fasilitas dan pekerjaan, kemudian pekerja, ini harus sama-sama bersinergi. Karena pada akhirnya ketika K3 ini bisa dibangun dengan profesional dan andal, yang diuntungkan itu bukan hanya pemilik perusahaan, pekerja juga diuntungkan. Artinya mereka diberikan jaminan keselamatan, gitu ya. Kemudian pemerintah, nah pemerintah juga artinya ketika ini berjalan baik kan secara tujuan ini tercapai. Artinya ya, fungsi pemerintah sebagai regulator, sebagai pengawas ini tercapai. Nah, ini harapannya dengan tema K3 di bulan K3 tahun 2026 ini, saya memaknainya dan BSC memaknainya seperti itu. Dan peran BSC di sana tentunya menjadi bagian dari kolaborasi tadi, harus terlibat berkontribusi dalam kolaborasi karena BSC adalah sebagai perusahaan konsultan, tentunya memberikan edukasi ya bersama pemerintah, bersama perusahaan dan pekerja, terus membangun melakukan edukasi kepada siapapun, bukan hanya terhadap pekerja tapi juga terhadap pengusaha. Gitu kira-kira. Sangat menarik ya tema kali ini yang diangkat oleh pemerintah. Semoga tema yang diangkat kali ini sampai di tahun berikutnya itu bisa mengurangi angka kecelakaan kerja di lingkungan di Indonesia intinya. Ya, terakhir mungkin Pak, pesan praktis untuk podcast kali ini di bulan K3 nasional di tahun 2026, kira-kira pesan apa yang bisa Bapak berikan untuk podcast kali ini? Ya, baik. Saya tidak sedang mengajari, tapi karena K3 ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan ketika ini berhasil maka dampak positifnya juga akan kita rasakan bersama. Maka harapannya dengan berhubungan juga dengan tema bulan K3 ini, ayo kita terlibat, semua pihak terlibat dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kerusakan infrastruktur. Caranya bagaimana? Ya, mulailah kita mengedukasi diri kita sendiri, ya, belajar tentang bagaimana cara kerja yang aman, kemudian merubah perilaku. Nah, karena ya kalau kita merujuk pada teori, 80% kecelakaan kerja itu terjadi karena unsafe action atau tindakan yang tidak aman atau perilaku yang tidak aman, sehingga sebenarnya didominasi oleh diri kita sendiri. Ya, terjadinya kecelakaan kerja itu penyebab utamanya sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Sehingga kalau kita ingin
berkolaborasi, mari kita berkolaborasi, bersinergi untuk mencegah itu semua, karena korban utamanya adalah kita sendiri. Dimanapun sumber bahaya itu akan selalu ada. Kita bekerja dimanapun, kita pasti akan bertemu dengan sumber bahaya. Kita akan bertemu dengan beragam jenis bahaya. Dan ketika kita melakukan pekerjaan, artinya kita berinteraksi dengan sumber bahaya itu. Dan ketika kita sudah berinteraksi dengan sumber bahaya itu, maka potensi terjadinya kecelakaan kerja itu menjadi sangat besar. Dan terjadi kecelakaan kerja, ketika itu terjadi, maka korban yang utama adalah kita sendiri, pekerja itu sendiri. Maka marilah, ayo, jangan lagi kita menganggap bahwa K3 itu hanya milik tanggung jawab perusahaan gitu ya, atau pemerintah, tapi itu menjadi tanggung jawab kita semua. Yang kedua, jangan terjebak hanya pada pemenuhan regulasi, karena bisa saja kita patuh terhadap regulasi, tapi kita belum mampu membangun tata kelola K3 yang baik. Maka saran saya, pertama, bangun perilaku yang baik gitu ya, behavior. Kemudian yang kedua, edukasi ya, kita perlu tahu pengetahuan ya, supaya kita profesional dan andal. Yang ketiga, ini harus dibungkus dengan tata kelola yang baik, yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kira-kira begitu. Kurang lebih itulah pengantar dari bintang tamu kita, Pak Wahyudin Lihawa. Terakhir dari saya, ingat, kerja boleh keras, pulang harus tetap selamat. Stay tune, sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Saya Aymar Nasir, pamit undur diri sebagai host di BSC Consulting. Thank you guys.